Suatu saat anak muda datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mumpung banyak yang jomblo dan mau cari jodoh, saya sampaikan cerita ini. Tapi bisa jadi bekal buat orang tua supaya ketika cari mantu nanti ada tolak ukurnya. Sebelum saya tausiah, saya tanya dulu Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Alhamdulillah. Dompet? Alhamdulillahnya setengah, Pak Ustaz. Kalau masalah rezeki sedikit, alhamdulillah. Cuma dapat setengah, alhamdulillah. Dikasih banyak juga, alhamdulillah. Yang penting Allah masih kasih sehat. Ibu pilih mana? Sehat uangnya 5.000 apa sakit punya uang 5 juta? Sakit uangnya 5 juta, sehat 5.000, lebih enak yang mana? Sehat 5 juta. Ada anak muda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sudah mau menikah. Kira-kira apa nasihat untuk saya wahai Rasul? Rasul bilang, nikahilah perempuan tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah wanita itu karena 4 hal. Berapa hal? Berapa? Ibu nanti yang mau cari mantu, terutama punya anak laki-laki, ini bisa jadi ilmu. Yang pertama, Pak Ustadz, saya mau nikah, boleh gak saya lihat cantiknya? Bukan boleh, harus cari yang cantik. Tapi ingat, cantik itu relatif. Yang menurut saya cantik belum tentu menurut Bapak cantik. Jadi cantik itu relatif. Boleh lihat cantiknya, boleh. Kan enak kalau punya istri diajak kondangan gak malu-maluin. Betul gak? Suaminya ganteng, istrinya cantik. Oh subhanallah, indah. Cari yang cantik harus. Tapi ingat kata Rasul, cantik itu ada masanya. Seiring dengan waktu yang namanya cantik akan hilang. Betul gak Bu? Ibu dulu masih ABG, umur 17 tahun, cantik, seksi, wahenol, geboy, asoy. Tapi makin tua, yang namanya mama, makin tua, makin asoy apa makin peot? Oh. Apalagi kalau udah masuk umur kepala 40 ke atas, ya Allah, onderdil udah pada longgar. Betul ya Pak? Bapak-bapak yang dulu gagah, perkasa, tinggi, oh, sekarang kemana-mana larinya udah berebet. Itulah namanya usia dan umur. Boleh cari cantiknya, boleh cari tampannya, tapi itu bukan ukuran bahagia dalam rumah tangga. Jadi kalau ibu nanti ada anak lakinya bawa calon istri ke rumah cantik, diingatkan, yakin kamu jangan cuma cari cantik, tapi kalau bisa bukan wajahnya yang cantik, tapi cantiknya sampai ke hati. That's the real cantik. Oke ya Rasulullah, saya mau cari yang cantik. Lalu apa syarat yang kedua? 5 lihat. Yang pertama tadi lijamaliha, cantiknya, tampannya silahkan. Yang kedua 5 lihat, boleh nggak lihat hartanya? Boleh. Boleh nggak lihat kekayaan?
Tapi ingat, kaya tidak ada yang abadi, karena kaya tidak ada yang dibawa mati. Jadi kalau mau cari yang kaya saja ya silahkan. Tapi ingat, kita bisa beli keranjang atau tempat tidur, tapi kita tidak bisa beli tidur. Maksudnya apa Ustaz? Banyak orang yang tinggal di rumah mewah, dari luar kelihatannya bahagia, tapi tidurnya nggak pernah nyenyak karena banyak cicilan. Betul nggak? Banyak orang yang naik mobilnya mahal, tapi yang tetangga lihat ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Naik mobil kelihatan enak, padahal lebih bahagia yang naik motor. Kenapa? Yang motornya lunas, mobilnya banyak cicilan. Terus yang paling enak yang bagaimana? Yang paling enak yang naik mobil tapi lunas. Mau lihat kayanya silahkan. Sekali lagi, kaya itu tidak ada yang selamanya, sesaat saja. Bapak Ibu, ginjal manusia ini kalau kita jual harganya 1,2 miliar ginjal. Saya kemarin Pak bikin gigi palsu. Gigi saya nih gigi palsu, saya ke dokter gigi. Saya tanya, bikin gigi palsu 1, 2 sebelah kanan berapa? Murah Ustaz, 6,7 juta. Satu gigi harganya berarti 4 jutaan. Masya Allah, gigi mahal. Anggota tubuh ini mahal Pak. Berapa banyak orang yang kehilangan anggota tubuh? Ada orang yang tidak punya empedu, ada orang yang tidak punya hati, tidak ada paru-parunya. Masya Allah, dia rela beli ke luar negeri, tapi Allah kasih kita semua. Artinya dalam diri kita Allah menitipkan harta yang paling mahal, yaitu sehat walafiat. Jadi kalau nanti lihat perempuan kaya silakan, tapi kaya tidak menjamin bahagia. Oke ya Rasulullah, saya tidak cari yang kaya, tapi kalau dapat yang kaya rezeki alhamdulillah. Lalu berikutnya ya Rasul, kalau saya mau cari jodoh lihat apanya? Linasabiha, lihat keturunannya, lihat silsilah nasab, anaknya siapa. Oh berarti harus sama anak kiai? Bukan. Dengan anak siapapun yang penting dia keturunan orang saleh, orang baik. Bapaknya pencuri Pak Ustaz, tapi anaknya baik. Coba di cross check lagi, apakah bapaknya sudah taubatan nasuha apa belum, kan gitu. Yang keempat, ini yang paling penting, lidiniha, lihat potensi ibadahnya, taatnya. Karena ini yang akan menentukan hidup bahagia dunia dan akhirat. Ibu mau bahagia di dunia apa di akhirat? Dunia mau? Akhirat? Pasti dua-duanya. Karena doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. 4 hal yang disampaikan oleh Rasulullah, maksudnya apa? Cari yang cantik silahkan, kaya boleh, yang keturunan yang bagus silahkan, tapi jangan lupa pasangan hidup itu yang penting akhlak. Apa? Pak Ustaz, akhlak itu apa? Akhlak begini, saya kasih contoh gampang. Bapak ibu ke rumah saya kasih makanan seperti ini, enak-enak semua. Ada keju, pisang, martabak, minumannya soft drink mahal semua. Rumah saya. Tapi saya sebagai tuan rumahnya cemberut, nggak ada senyum-senyumnya. Mempersilahkan makannya nggak pakai senyum. Bu makan. Bu makan nggak? Bu makan. Kira-kira itu keju jadi enak apa enggak?
Itu akhlak, bukan masalah makanannya, tapi bagaimana akhlak yang punya rumahnya. Bapak Ibu besoknya ke rumah saya lagi, cuma saya kasih air putih sama singkong. Tahu singkong? Bu, 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 oi, masih nafas? Tahu singkong? Singkong orang sini bilang apa? Hah? Susu? Apa? Ubi? Singkong, ubi, kayu. Singkong, ubi, kayu. Kalau ubi beneran apa namanya? Apa? Bis patas. Petasan. Petatas. Oh, petatas. Bilang dong Pak. Bapak bilangnya bis patas. Petatas. Singkong, ubi kayu. Kenapa nggak ubi besi? Singkong, ubi kayu, ubi petatas. Oke. Tunggu saya ingat dulu. Bapak Ibu ke rumah saya kasih air putih, ubi kayu sama petatas saja. Tidak ada makanan yang enak, tapi saya senyum, saya ikhlas, kita ngobrol bareng-bareng, ketawa-ketawa, ibu bahagia. Walaupun cuma saya siapin ubi kayu, tapi ubi kayu itu terasa apa? Ubi kayu ya terasa ubi kayu. Masa ubi kayu terasa keju? Ini udah error lidahnya. Yang bikin ubi kayu jadi enak itu apanya saya? Senyumnya, akhlaknya, cara melayaninya. Ibu pulang, saya kepelin. Tahu dikepelin? Awas jalan kesini lagi dulu. Enggak, saya kepelin, saya kasih uang. Ibu bahagia, betul nggak? Akhlak itu akhlak. Jadi cari pasangan hidup itu yang penting akhlak. Bohong, namanya baru nikah, pengantin baru, semuanya masih serba manis, semuanya masih pakai kedok. Makanya dulu ada lagunya Peter Pan, apa? Suruh buka apa kita? Topeng. Orang kalau baru nikah itu masih pakai topeng. Makanya hati-hati. Oh, kalau pengantin baru, masya Allah, main suap-suapan ya. Habis nikah di pelaminan, disedokin. Saya tanya, bapak-bapak yang di sini saya tanya, jujur ya Pak, masih ada bapak yang sampai hari ini disuapin sama istri? Masih Pak? Kalaupun masih ada karena suaminya lagi sakit, betul nggak? Itu juga saya curiga, jangan-jangan disuapin nasinya pakai racun biar mati. Lagi pengantin baru, masya Allah, ayam-ayam beb-beb. Betul nggak? Istri makan pengantin baru, ada nasi di sini, sama suaminya dipegang. Aduh, kamu gimana sih beb makannya? Nasinya dicolek, dimakan sama suaminya. Sekarang udah punya anak 3 Pak, ya. Ada istri sisa nasi di sini, boro-boro diambilin Pak, ditambahin lagi nasi di sini.
Ya makanya akhlak itu menentukan kebahagiaan rumah tangga, betul nggak Bu? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita cantik tapi tidak berakhlak masih mending yang wajah-wajahnya biasa saja tapi penuh dengan senyum, betul nggak? Bapak pilih mana? Istrinya cantik marah-marah terus, apa istri jelek tapi senyum terus? Ayo, iya Bapak, cantik senyum terus. Bapak maunya menang banyak Pak. Saya tanya, nih pilihan lagi, pilih mana? Minyak onta cap babi apa minyak babi cap onta? Pusing-pusing. Minyak onta cap babi apa minyak babi cap onta? Mana yang halal? Minyak onta cap babi, gambarnya doang babi, isinya onta. Minyak onta, kenapa isinya onta? Kita sering tertipu sama casing. Nih anak-anak muda, hai guys semuanya, besti. Jangan cari jodoh lewat Facebook, setuju nggak? Jangan cari jodoh lewat Instagram, itu dunia tipu-tipu. Di postingan feed Instagramnya Masya Allah glowing, putih, bersih, senyumnya menggoda, memberikan jutaan harapan. Ngajak ketemuan, pas ketemu yang ditemuin udah lumping. Makanya hati-hati, sekarang banyak filter kamera, betul nggak? Ada yang viral, ada laki-laki di Indonesia pacaran sama TKI di Hong Kong, sempat viral. Sudah habis duit banyak, ternyata yang dipacarinya bukan perempuan, laki-laki. Makan tuh pisang. Bahkan banyak yang begitu. Makanya alhamdulillah, ini saya sudah berapa hari ini lemes Bang. Badan saya sakit-sakit, kepala pusing, kaki cenut-cenut. Kenapa? Nggak ada internet, mati gaya. Tadi saya di pinggir jalan sebentar tuh, di pertigaan ada internet di situ ya. Hafal. Berarti sama nih pemburu kuota. Saya di pertigaan situ sama teman-teman di mobil. Masuk Pak. Turun. Alhamdulillah kamu tuh Bapak. Semuanya masuk, Masya Allah. Saya pikir udah normal, alhamdulillah. Geser dikit loading lagi. Sekarang ibu nggak ada internet kan sekarang ya. Kan rasa ini tahun kemarin katanya malah sampai 3 bulan. Sekarang ibu nggak ada internet, yang ibu rasain di hati jujur, sengsara apa bahagia? Jangan munafik, biasa aja. Sengsara apa bahagia? Dia setengah hati. Sekarang bapak-bapak, kita nggak ada internet. Saya para suami, kan suami istri nggak bisa WhatsApp nih. Istri susah telepon. Yang bapak rasain susah telepon sama istri, sengsara apa bahagia? Mantap. Ngomong bahagianya sambil duduk takut sama istri. Ya itulah sekarang ya. Jadi itu berumah tangga yang diukur atau yang jadi tolak ukur bukan cantiknya, bukan kekayaannya, bukan juga silsilah nasab dan keturunannya, tapi akhlaknya.
Ibu punya suami berakhlak enaknya, dimanja, dimengerti. Pak Ustaz, suami saya mah buat saya alhamdulillah. Yang penting dia mau kemana-mana asal ninggalin duit. Betul nggak? Asal ninggalin, mau dia keluar kota, keluar Papua, nggak apa-apa. Yang penting ngasih duit. Terserah Pak Ustadz mau kerja dimanapun, yang penting bulanan saya dapat duit. Ini kan kalau berpikir begini, segala sesuatu diukur pakai duit. Akhlak itu yang penting. Nah, saya mau cerita, ini cerita sering saya sampaikan di mana-mana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatimah Az-Zahra, siapa itu? Putrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun Rasulullah hidup. Berapa tahun? 63 tahun. Sejarah mencatat, saya baru baca bukunya semalam nih. Kisah-kisah saya baca buku di lift, ada sebuah kisah. Sepanjang sejarah Rasulullah 63 tahun, hanya 2 manusia, 2 hamba Allah yang tangannya sampai dicium oleh Rasulullah. Ada 2 orang yang tangan kedua orang itu pernah dicium Rasulullah. Hanya 2 orang. Catat berapa orang? 2. Yang pertama putrinya Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Makanya semalam di rumah saudara saya, masih di daerah kota, yang membawa kami kemana-mana, Bang Jasman. Ikut nggak Bang Jasman? Nggak ya? Ada sepupunya mu'alaf, namanya Paula apa gitu, awalnya dari Nasrani. Dikasih lihat namanya, binti, saya lihat orangnya, oh ini namanya masih nama Nasrani. Saya lupa nama marganya apa. Saya bilang, ini kalau nama marganya pakai nama Islam nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz. Oke, sudah namakan saja Fatimah Az-Zahra. Orang yang mau, alhamdulillah, saya suruh ambil air zam-zam, saya doain, suruh basuh depannya, baca Fatihah dan sholawat, pakai namanya Fatimah Az-Zahra. Saya bilang, kenapa Fatimah Az-Zahra? Karena cuma ada 2 manusia yang tangannya dicium oleh Rasulullah. Yang pertama adalah putrinya Fatimah Az-Zahra, yang kedua seorang pekerja keras yang tangannya berwarna hitam legam seperti terbakar matahari. Ketika Rasulullah melihat tangan sahabat warna hitam, Rasulullah tanya, "Mada waqat biyadik?" Kenapa tanganmu kok seperti tersengat matahari? Ya Rasulullah, saya ini pemecah batu, pencari batu. Setiap siang saya pecahkan batu, saya jual di pasar, cari nafkah untuk istri dan anak-anak saya. Apakah kau merasa sakit, perih ya Rasul? Di setengah sengatan matahari saya mencari uang lillahi ta'ala. Netes air mata Rasulullah diambil tangan itu oleh Rasulullah, dicium oleh Rasulullah, sambil Rasulullah bilang apa? Hadihi yadun yuhibbuhullah wa rasuluh. Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan inilah tangan yang diharapkan masuk neraka. Cuma 2 tangan yang dicium sama Rasulullah, Fatimah Az-Zahra dan sahabatnya yang pekerja keras. Hati-hati Pak, kita laki-laki jangan sampai badan perkasa, sehat, bertenaga, tapi nganggur di rumah saja, dosa. Betul nggak? Karena kewajiban suami itu cari nafkah. Bu, suami istri yang banting tulang siapa? Suami. Yang peras keringat siapa? Suami. Yang cari nafkah siapa? Suami. Yang cari duit siapa? Suami. Yang habisin duit?
enak jadi istri. Ibu di rumah saja, nggak ngapa-ngapain, badan sehat, dosa tidak, justru pahala. Itu bedanya kita laki-laki dengan perempuan. Udah tugas ibu di rumah saja dapat pahala jihad. Urusin tuh 3 tempat di rumah, dapur, sumur, kasur. Apa bu? Dapur, sumur, kasur. Yang paling nikmat ibu urus yang mana? Jawab kasurnya malu-malu. Kasur. Saya mau cerita Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra datang kepada ayahnya bersandar manja. Wahai ayahku, coba kasih tahu aku ini masuk surga apa tidak nanti bersamamu. Apa kata Rasulullah? Iya putriku, kau akan mendampingiku di surga. Tapi nanti ada wanita yang bukan keluarga kita, wanita itu akan masuk ke surga bersama kita. Kaget Fatimah Az-Zahra. Yang benar ayah, betul. Ada seorang wanita salehah yang nanti akan masuk bersama dengan kita ke dalam surga. Yang mana orangnya ayah? Tetangga kita biasa, wanita kepo. Pengen tahu orangnya yang mana, sama kayak ibu di sini ya. Kalau ada tetangga baru, minal kepoin, buat julitin, buat nyinyirin. Kata Rasulullah, ada tetangga kita. Iya ayah, kasih tahu dong namanya siapa. Namanya Siti Mutiah. Siapa? Mutiah. Jadi kalau ada anak perempuan nanti, ibu baru lahir kasih nama ini, Siti Mutiah. Ini sahabatnya Fatimah Az-Zahra. Siti Mutiah yang mana wahai ayahku? Ada rumahnya di ujung, rumahnya biasa, sederhana. Boleh aku datang ke rumahnya? Silakan. Penasaran, Fatimah datang. Diajaklah anaknya Hasan dan Husain. Siapa? Hasan dan Fatimah Az-Zahra ini dinikahi oleh sahabat Rasulullah. Siapa nama sahabatnya? Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sahabat dan mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu paham ya? Rasul punya sahabat Ali bin Abi Thalib, menikahi putrinya namanya Fatimah Az-Zahra, punya anak Hasan Husain. Hasan Husain ini cucunya Rasulullah. Nah Rasulullah kakeknya Hasan dan Husain. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Kata Fatimah Az-Zahra, aku akan ajak Hasan ke rumah Siti Mutiah. Oh ya sudah, diajak. Ketok pintu. Assalamualaikum Siti Mutiah. Waalaikumsalam. Siapa ya? Dulu belum ada bel. Siapa? Aku putri Rasulullah. Siti Mutiah kaget. Ya Allah, mimpi apa aku semalam kedatangan putri kekasih Allah? Ketika dibuka, ya Allah Fatimah, maaf rumahku yang sangat jelek, ini bubuk reok, seperti ini apa adanya. Maaf wahai Fatimah. Kata Fatimah, wahai Mutiah, kata ayahku, engkau adalah perempuan di luar keluargaku yang akan masuk ke dalam surga. Seperti itu? Enggak, saya biasa saja. Aku ingin belajar jadi wanita solehah. Boleh aku masuk? Mutiah bertanya, Fatimah bersama siapa kau? Ini anakku Hasan. Dilihat oleh Siti Mutiah, apa kata Siti Mutiah? Maaf Fatimah, bukan aku tidak sopan. Suamiku sedang bekerja. Aku tidak diizinkan menerima kamu laki-laki siapapun orangnya. Tapi ini anak kecil Hasan. Ya, walaupun anak kecil, aku harus izin dulu. Bahkan jangankan anak kecil, kau datang ke sini, aku harus izin. Walaupun kau putrinya Rasulullah. Lihat, pelajaran pertama, menjaga diri, jangan kecicilan.
jangan ganjen. Gak ada suami, dandannya tebel banget, bedak 5 cm, bedaknya merek IPA nomor 4 yang buat make upin jenazah. Itu blaskon yang kanan merah, yang kiri biru. Ada laki-laki APG lewat, lihat Mutiah jaga diri gitu. Oh gitu, saya nggak bisa masuk. Iya, tidak bisa wahai Fatimah. Aku izin dulu dengan suamiku nanti malam. Oke, besok saya kesini. Besok Fatimah Az-Zahra datang lagi. Yang dibawa bukan Hasan, siapa? Husain. Siti Mutiah, boleh aku masuk? Ini siapa? Ini Husain. Maaf, suamiku memberikan izin untukmu dan Hasan, tidak untuk Husain. Subhanallah. Sangat-sangat solehah, taat dengan suami. Pusing-pusing, Fatimah besok nggak ngajak anaknya. Udahlah sendiri aja, sendiri. Hari ketiga, assalamualaikum, wahai Mutiah. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Fatimah. Sendiri. Oh ya, silahkan masuk. Fatimah masuk ke ruang tengah. Celingak-celinguk, tahu celingak-celinguk? Tengok kanan, tengok kiri. Ya Allah, rumahnya sederhana amat. Gak ada yang mewah. Di atas meja cuma ada 3 benda. Berapa benda? 3. Handuk kecil, kipas, sama pecut. Cambuk. Tahu cambuk? Apa? Handuk kecil, kipas, dan cambuk. Fatimah Zahra bingung. Siti Mutiah, tidak ada barang yang lain kecuali 3 barang ini. Masya Allah, ini untuk apa? Siti Mutiah dengan rendah hati dia bercerita, wahai putri Rasulullah, ketika suami aku pulang, aku lihat badannya kuyup, basah, berkeringat. Aku siapkan bangku, aku suruh duduk dia di atas bangku. Aku bukakan bajunya dari paling atas sampai paling bawah. Keringatnya aku elak dengan handuk kecil dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah. Saya mau tanya, Pak, ada di sini istri model begitu, Pak? Bayangin suami pulang dilayani, dielak itu keringatnya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Masya Allah, akhlak. Lalu kipas itu buat apa? Setelah sudah kering keringatnya, aku ajak ke kamar, aku suruh tiduran, aku kipasi supaya keringatnya hilang. Dulu belum ada AC merek Daikin, belum. Aku suruh tiduran, aku kipasi sampai merem-melek matanya dia tertidur. Sudah tertidur, aku ke dapur, aku masak masakan yang paling dia suka. Selesai masak, aku bangunin dari tidurnya. Ayah, masakan sudah siap, silahkan dinikmati. Ketika suami saya makan, saya duduk di sampingnya menunduk. Mana tahu nanti ada suami saya mau perlu apa, saya sudah standby, siap. Selesai makan, aku bersimpuh di depan suamiku dengan aku bawa cambuk di tanganku. Aku bilang apa? Wahai suamiku, kalau ada pelayananku yang kurang memuaskan, ada kata-kataku yang salah, silahkan kau cambuk punggungku sekarang daripada nanti aku dicambuk oleh malaikat di nerakanya. Masya Allah. Lihat istri solehah. Fatimah penasaran. Terus Siti Mutiah, kamu sering dicambuk gak sama suami kamu? Wahai Fatimah, setiap aku berikan cambuk, suamiku bilang apa? Dia tidak berkata apa-apa. Dia angkat cambuk itu sudah siap memecut punggungku. Ketika diangkat cambuknya, dia buang jauh-jauh itu cambuk. Dia tiba-tiba peluk tubuhku dengan begitu hangat. Dia cium keningku sambil mengatakan, I love you Mutiah forever.
Fatimah kaget disampaikan Mutiara mau dicambuk, ternyata Mbak dipeluk, dikecup keningnya dengan begitu hangat. Masya Allah, wanita yang dirindukan surga. Ya, wanita merindukan surga. Ini wanita dirindukan surga. Ibu kalau mau dirindukan surga, besok habis subuh ke pasar beli anu kecil, kipas, cambuk. Suami biarin kerja. Ibu taruh 3 barang ini di ruang tamu di atas meja. Pakai baju yang rapi, yang seksi, parfum 17 rupa. Ketika suami pulang, ibu siapkan ayah. Ini ada handuk kecil, ini ada kipas, ini ada cambuk. Kata suaminya, kamu kemasukan setan apa? Bukan berarti ibu-ibu harus mengamalkan seperti Siti Mutia, tidak. Handuk kecil artinya apa? Urus suami. Betul nggak? Suami pulang kerja, masalah apapun, seberat apapun, ibu jangan tampakkan depan suami. Ibu dandan yang wangi, cantik, bagus, pakai kerudungan yang terbaik. Suami pulang tanya, ayah mau makan dulu, mau minum dulu, apa mau aku dulu? Mantap, jos. Di zaman sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang istri yang ingin menyampaikan anaknya meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia, sakit meninggal, dia bingung ngabarin ke suaminya di mana anak meninggal dunia. Seperti biasa dia dandan yang rapi, dia wangi. Ketika sampai di rumah, istrinya cium tangan, gitu ya, diambil perlengkapannya, ditaruh, ya Allah, dikasih makan. Dia bilang, ayah, ibu mau tanya, seandainya ayah dititipi sesuatu sama tetangga, tiba-tiba tetangga minta apa yang dia titip dari kita, ayah kasih apa enggak? Tuh, capek. Mau nyampein anaknya meninggal, muter-muter dulu, Pak. Ayah kasih enggak kalau tetangga minta yang dititip ke kita? Harus dikasih. Itu bukan milik kita. Kalau seandainya ayah tidak kasih padahal itu milik tetangga, ayah berdosa atau tidak? Berdosa. Terus sikap kita harus seperti apa? Kasih. Harus ikhlas, ikhlas. Harus redha, redha. Walaupun itu perih, perih. Walaupun pedih, pedih. Itu bukan punya milik kita ini. Itu milik tetangga. Itu bukan kita. Dosa kita pertahankan. Tetap bersyukur dan ucapkan alhamdulillah meskipun titipan itu diambil kembali. Ayah langsung. Anak itu titipan apa bukan? Titipan. Milik siapa? Milik Allah. Yang punya tadi siang minta kepada kita. Mulai bapaknya minta siapa? Anak kita diambil sama yang. Oh, sudah siap mental suaminya. Dia hanya bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perempuan fungsinya nenangin suami. Ibu baru kehilangan dompet, belum anak. Suami sampai rumah, ya ayah, tolong please, tolong ayah. Suami tambah stres, itu lalu. Makanya ibu bapak kalau suami pulang, siapkan air hangat di baskom. Buat apa? Nah, ibu jaga lilin, suami ngepek. Siapkan air hangat di baskom, kasih garam Himalaya, rendam kakinya. Ibu sudah siapkan sarung, suami mandi, pakai kaos, sudah rapi. Suami duduk di kasur, ibu bersimpu, kakinya letakkan di baskom.
diurut-urut. Pas kayak malam ini, malam apa? Malam Jumat. Ya paham lah. Ini malam Jumat pas dipraktekin langsung. Nanti ibu nggak usah tiap kali, nggak usah segala beli kipas, nggak usah beli cambuk, tadi sangkain gila, nggak usah. Pulang dari sini, ibu-ibu cari baskom, air panas, panasnya panas kuku, jangan panas melepuh. Ini disiapkan panas melepuh. Kaki suami dimasukin, lu kawin lagi ya. Urut-urut sambil baca surat Al-Fatihah gitu ya. Berapa kali Pak Ustadz Al-Fatihah? Cukup 7 kali. Sudah selesai, boleh langsung ibadah Pak Ustadz. Sabar, ibu paham kan maksudnya ibadah? Ibadah malam Jumat paham? Ini paham? Apa ibu? Paham ya. Ibadah malam Jumat, baca Fatihah 7 kali sambil urut-urut berkah. Selesai baca zikir subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, ditambah lagi baca Al-Kahfi. Al-Kahfi biar afdol, ditambah lagi surat Yusuf. Insya Allah ibu selesai baca Quran, suaminya ya maksudnya nggak panjang-panjang bu, Al-Fatihah selawat sekali ibadah. Jadi itu apa yang saya sampaikan rangkaiannya apa? Istri itu yang penting dia menjadi mutiara menghibur suami. Itu kewajiban istri salehah. Makanya Rasulullah dalam hadisnya beliau bersabda, "Ad-dunya mata'." Dunia itu perhiasan, mutiara, wa khairu mata'iha. Tapi sebaik-baiknya perhiasan al-mar'atu shalihah, istri yang saleh. Mumpung masih sehat, ibu mumpung masih muda, mumpung masih dikasih rezeki, berbaktilah kepada suami, karena setiap istri surganya di bawah telapak kaki suami. Lalu istri yang solehah itu yang bagaimana? Istri yang solehah adalah istri yang pandai-pandai mengatur rezeki suami, dan dari rezeki itu dia bisa bersedekah. Sedekah diniatkan untuk kelancaran perusahaan suami, sedekah diniatkan untuk kesehatan dan kelancaran anak-anaknya. Ini yang khusus. Maka alhamdulillah malam hari ini kami bisa hadir di sini Bapak Ibu, supaya ibu semakin salehah, supaya suami menjadi saleh, anak-anak juga menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan saleh. Tidak lain malam ini seperti yang saya sampaikan di awal, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita mengumpulkan bekal untuk akhirat. Apa bekalnya? Bekalnya adalah Al-Qur'an. Siapa yang ingin Allah muliakan hidupnya dunia akhirat, kuncinya gampang, muliakanlah Al-Qur'an. Bagaimana memuliakan Al-Qur'an? Baca. Bagaimana memuliakan Al-Qur'an? Fahami artinya. Bagaimana memuliakan Al-Qur'an? Ustaz, amalkan apa yang ada di Al-Qur'an, ayat-ayatnya. Dan yang berikutnya, muliakan Al-Qur'an dengan bersedekah Al-Qur'an. Ibu sedekah Al-Qur'an. Al-Qur'annya kami bawa nanti ke Manokwari. Bulan depan insya Allah kami akan ke Manokwari, disedekahkan di sana. Allah kan maha tahu, oh ini sedekah dari uang ibu, dicetak dan didistribusikan. Bayangkan ketika Al-Qur'an ini dibaca oleh para santri di sana, oleh anak-anak muslim Papua, dibaca, pahalanya mengalir buat ibu. Sama seperti ATM. Ibu punya ATM, entah BCA, BNI atau apapun. Kalau uang tabungannya
banyak Pak, rasa-rasanya kita tenang secara materi. Ibu punya uang 10 juta, ngambil 150.000, masih sisa banyak nggak? Banyak. Oh, masih ada buat bayar anak sekolah, buat ongkos bensin suami, ngambil pun tenang. Tapi ibu punya uang di ATM cuma 150.000, diambil 130.000, bayar admin 6.500. Kapan mau diambil lagi? Sudah tidak ada sisanya. Begitulah orang kalau yang tabungan akhiratnya banyak. Ketika sakaratul maut dia punya ATM ukhrawi. Ketika perih di kerongkongan sakaratul maut diambil oleh malaikat Israil, diambil ATM-nya Allah, tabungan akhirat saya alhamdulillah meringankan sakaratul maut. Di alam kubur, ketika binatang-binatang dari dalam tanah keluar, menelusuk dan masuk ke setiap lubang kita, ATM kita masih sisa banyak. Dulu pernah bantu masjid, walaupun cuma 2 sak semen, ambil. Kata Allah, ringankan bebannya, jaga wahai sedekah. Orang ini adalah orang ahli sedekah, shadaqatin jariyatin, salah satu yang menjadi pendamping kita di akhirat, sedekah jariyah. Nanti di padang mahsyar, oh kita pernah bikin dosa. Ibu yang ketika suami pulang kerja, suami masuk kamar mandi, celana kotornya taruh di belakang, ibu ambil, niatnya mau taruh di tempat baju kotor, dompetnya nongol keluar sedikit. Ibu ambil, ada uang 120.000. Ibu ambil 20.000, ibu pikir suami nggak tahu, padahal suaminya lagi ngetes karena seminggu ini di kamar ada tuyul betina. Di padang mahsyar Allah hisab, ngambil uang suami 20.000, ATM keluar lagi. Ya Allah, saya pernah bantuin anak yatim di sebelah rumah saya kasih makan sedekah Jumat, sama Allah diringankan lagi. Kalau tabungannya banyak, kapan perlu tinggal ambil. Yang rugi itu tabungan akhiratnya sedikit. Sakaratul maut perih, baru diambil udah sisa sedikit. Belum nanti buat di kuburan, belum buat di padang mahsyar. Perjalanan masih panjang. Ibulah jalan-jalan ke Bali atau umroh, bawa uang cuma 100.000, mati berdiri. Tapi kalau ibu ke Bali bawa uang 50 juta,